Alkitab. Jangan langsung Udah masuk baca, Islam. nggak ada. Udah aku baca nggak ada. Nggak ada karena nggak kau baca. Buktinya kemarin Udah aku baca. Yohanes 17 ayat 3 bisanya kau memang baca. ada, kasih datanya mana? Ini kan penghujat. Siapa penghujat? Kau yang penghujat. Neritik dah roho. Itu kau penghujat tau. Sejak kapan penghujat kau, Yusman? Nah, Diamkan dulu anakmu itu. itulah baca aja lah. Makanya Di mana? Keras sekali apanya ya doktrinnya ya. Apa yang dikatakan itu nggak sesuai dengan. sesuai. Kutanya dulu itu. Aku dulu bertanya sekarang. Ya, jawab ya. Ya, sebelum bertanya sebelum kau bertanya aku nggak ada ya. Nggak boleh kayak gitu. Kau aja yang kau tanya. Kutanya dulu kau. Kau sekarang Masalahnya aku dari tadi bertanya nggak ada yang kau jawab. Ku jawab lah. Konsep penyaliban itu kan udah ku jawab samamu. Tapi nggak ada data kau kasih. Kau Di mana baca, Yesus makanya berkata? kau kalau apologet baca. Oh, Makanya udah. seseorang yang apologet itu udah menguasai Alkitab loh, udah menguasai juga Al-Quran. Udah. Bukan asal-asalan Bro, jadi apologet. Tanya lah, udah bertanya lah, kau tanya. Iya, aku lah bertanya. Gini loh itu. Ya, silakan. Allah bagi orang Islam itu kan tidak ada wujud nyata yang real, yang realita ya kan? Benar? Kan tidak ada kan wujud nyata yang real, yang realita. Selesaikan dulu pertanyaanmu biar jangan gantung. Tidak Nanti ada aku jawab ke dia. itu perkutanya. Terus Apa bagaimana? Kan Al-Quran itu kata Nabi Muhammad diturunkan dari langit, diturunkan. Jadi kalau Gimana tidak Quran turunkan dari kalau tidak ada wujud nyata yang realita, bagaimana Allah kalian itu Quran mengirimkan diturunkan dari langit, teman-teman. Quran kepada Muhammad, sedangkan Allah kalian itu tidak ada wujud nyata realitanya, seperti ilusi, ngerti? Enggak, di mana? Kau dapat data dari mana? Quran Udah turun dari langit, data dari mana? Memang Allah kalian kan tidak ada, nggak ada wujud Oke, kau nyatanya. dapat data dari mana kalau Allah itu Tanya dulu tidak samamu, ada? Allahmu ada mulutnya nggak? Loh, Allah nggak butuh mulut. Nah, berarti kan nggak ada wujud nyata, mengerti nggak? Beda, dengar Dinda. Beda. Ya, dengar gini Dinda. Udahlah dengar, berarti, Dinda. udah berarti. Bang, cari bang, ilusi. gantian, kakak mau dijawab enggak? Ya, Kamu mau jawab dijawab lah. enggak? Udah, oke. Kau tanya tadi, apakah Allah punya mulut? Allah nggak butuh mulut. Ya, sesuatu jika kau tak butuh, ya, jika kau tak butuh bukan berarti kau tak punya. Sama analogi lagi begini. Kau mendatangi rumah orang kaya, Jika tidak di punya, garasi. punya gimana? Dengar dulu biar aku jelaskan, ya. Ya. Allah tak butuh bukan berarti Allah tak punya. Tak butuh itu di atas, ya derajatnya itu di atas punya. Karena tak butuh. Analoginya begini. Kau itu sales misalkan. Ya kan, sales sepeda motor. Kau menawarkan sebuah sepeda motor kepada orang kaya, di mana di depan rumahnya itu sudah parkir Lamborghini, bahkan mobil Bugatti. Ketika dia katakan aku nggak butuh, apakah orang waras masih sanggup mengatakan oh dia nggak mampu beli? Nggak mungkin orang waras berpikir si kaya nggak mampu beli, karena di depan rumahnya saja pun sudah parkir mobil Bugatti. Itu dia tak butuh, bukan berarti Bukan dia seperti tidak itu, punya, bukan gitu. seperti itu penjabarannya konsepnya. Yang kutanya itu kan masalah itu dia menawarkan kan ada wujud nyatanya, ada orangnya, ngertinya kau itu. Dia menawarkan ke orang itu kan dia ada salesnya, ada orangnya, ada wujud nyata yang realita. Masalahnya ini wujud nyata Allah itu bagi orang Islam tidak ada kelihatan, tidak ada wujud nyata. Yeay. Oh, Tuhannya Islam itu tidak kelihatan, itu mau kau bilang tadi. Wujud nyatanya pun tidak ada, bukan cuma tidak kelihatan, wujud nyatanya pun nggak ada loh. Itu, kau tahu nggak arti kata wujud? Wujud itu bukan manusia, ngerti kau? Wujud itu artinya Bukan ada. kedagingan. Ketika dengar dulu. Ya. Ketika kau katakan wujudnya tidak ada, kalau diartikan kata-katamu itu adanya itu tidak ada, kan nggak nyambung cakap. Wujud Ada itu tidak ada, bukan ada tidak kedagingan, ada. dia bentuk roh, tapi ada loh wujud nyata yang ada. realita. Bagaimana kau tiadakan sementara tadi kau berkata ada? Oke,
terserah lah ya, kalian itu kan nggak mau mengakui. Nah, kalau ada wujud nyata, maka ada perbuatan, maka ada terjadi perbuatan, ada terjadi di situ kata kerja, betul nggak? Oke. Allah kalian itu menciptakan langit dan bumi dan seisinya, itu tidak ada ditulis di Al-Quran. Aku berfirman, kalau berfirman katanya, aku berkata, aku berbuat, maka ada perkataan, ada perbuatan. Kalau di Al-Quran dia tidak ada, hanya ditulis Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, itu aja ditulis. Itu hanya Muhammad yang menulis. Ini datanya aku kasih ya. Kalau tidak ada wujud nyata maka tidak ada perbuatan. Ngerti nggak? Ini kasih datanya ya, kasih datanya. Di dalam surah apa ini? Kita angin buka, ya. Kelihatan. Sejak kapan bisa angin kelihatan? Dengar dulu Dinda, di dalam di surah ada menulis dengar angin dulu. Dalam surah Al-An'am ayat 101 Allah menyatakan Dia adalah Maha Pencipta segala sesuatu. Dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dia mengatakan tulisan lo ditulis. Maha Pencipta. Bukan sekarang ada saya Allah tanya, telah udah. berfirman. Anggap saja aku pun minta tulisan saja. Aku minta tulisan yang serupa. Kasih satu ayat di Bible Yesus menyatakan dirinya pencipta, Maha Pencipta, silakan. Silakan. Di mana Yesus menyatakan dirinya Maha Pencipta? Silakan. Silakan. Allah mengklaim dirinya menciptakan langit dan bumi. Allah mengklaim dirinya yang menciptakan segala alam semesta. Kalau untuk mematahkan teori itu, kau hadirkan manusia di atas bumi. Drong, cair Bang Handro. Yang menyatakan dirinya sudah ada sebelum alam semesta ada. Ya. Itu dulu kalau kau mematahkan itu. Kalau kau mematahkan klaim dari Allah dalam Quran, kau hadirkan satu sosok makhluk di atas bumi ini yang menyatakan dirinya sudah ada sebelum alam semesta ada. Karena apa? Karena Allah mengklaim dirinya yang Maha menciptakan. Dia menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan alam semesta. Silakan. Tidak bisa kau hadirkan itu? Oke, sekarang kita komparasi. Adakah ayat yang sama dalam Bible di mana Yesus menyatakan dirinya Maha Pencipta? Tidak ada. Tidak ada. Bahkan dia menyatakan dirinya tidak bisa berbuat apapun. Kalau kalian yakini lagi Yesus itu Maha Kuasa dan Maha Pencipta, berarti ada yang lebih hebat daripada Yesus itu sendiri. Siapa? Tentara Romawi yang telah membunuh dia. Lebih hebat tentara Romawi. Yang dibunuhnya itu ternyata Maha Pencipta. Yohanes 17 ayat 5, ayat 10, ayat 11. Di situ jelas. Jadi kalian kan bacanya Yohanes 17 ayat 3 aja. Yesus utusan itu aja, Yesus utusan Allah. Yohanes 17 nomor 5. Aku tanya. Ini sekarang ya. tanya ya. Ini aku baca Yohanes 17 nomor 5. Tunggu, jangan jijik dulu baca Bible. Yohanes tuh kalah yang baca Yohanes 17 ayat 5. Apa? Ini mau aku baca. Sabar dulu. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Oke. Ya. Ini ada kata Bapa. Bapa itu Tuhan bukan? Jadi Yesus sudah ada sebelum dunia ada, paham? Dengar dulu. Bukan itu makna kata-katanya itu. Itu permuliakanlah aku Bapa. Kita tadabur. Sebelum dunia ada. Pelan-pelan kita tadabur dulu. Malu lah kau kan? Dikatakan, oleh sebab itu ya Bapak, Bapak ini siapa? Bapak itu sang pencipta. Oke, Tuhan bukan? Bapak itu Theos, Tuhan. Tuhan bukan? Oke, Tuhan. Ya. Lalu kalimat berikutnya Yesus kan? itu Kalimat Tuhan. berikutnya. Firman-Nya Kalimat yang berikutnya, hidup. dengar dulu. Kalimat Ya. berikutnya, permuliakanlah aku. Aku siapa? Aku Yesus. Permuliakan. Yesus. Permuliakan itu Yesus Tuhan perbuatan. bukan? Ya. Yesus Tuhan. Ya. Oke, Tuhan bukan? Hah? Yesus ini Tuhan bukan? Tuhan, Oke. tapi fisiknya Padamu. 100% manusia. Pada Ya, saat itu dia padamu. berdoa karena kefisikan 100% manusia. Padamu, mu di sini Tuhan, mu di sini siapa? Yesus atau Bapa? Yesus. Wujud manusia. Yesus. Itulah Yesus yang manusia. Kalau Bapak Nggak dia nyambung wujudnya kalau bukan itu manusia. Yesus. Bapak itu wujudnya Ini bukan ayatnya manusia, mengerti nggak? Oleh sebab itu ya sebab- Bapak, Bapak itu sang pencipta di atas, bukan Tuhan wujud bukan. manusia. Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan, permuliakanlah aku. Aku di sini siapa?
Yesus wujud manusia, tapi Ya, rohnya padamu. kealahan. Iya. Ya, Yesus di sini Tuhan bukan? Tuhan, rohnya kealahan Tuhan. Tuhan, tapi Oke, kemanusiaan Bapak- bukan, fisiknya bukan. Bapak Tuhan, Bapak Ya. Tuhan, aku Tuhan. Oke, mu di sini siapa? Padamu Bapa. Bapak Tuhan bukan kan? Mengertinya kau? Makanya kalau ke Iya. Bapa itu Tuhan bukan. wujud kemanusiaan. Bapa itu sang Saya pencipta. tanya, mu di sini Tuhan bukan? Iya, Bapa. Oke, kalau Tuhan gitu, itu Bapa, oleh Yesus sebab itu itu- Tuhan, sama. Ya. Oleh sebab itu, ya Tuhan, permuliakanlah Tuhan, padamu Tuhan, gitu. Padamu permuliakanlah aku. Aku itu kan sebagai Yesus. Yesus kan dia ada Yesus. namanya Yesus. Permuliakanlah Yesus itu aku Tuhan, Yesus bukan? sebagai wujud manusia, sebagai Yesusnya wujud Tuhan, manusia bukan? kepadamu Bapa. Iya, Yesusnya Tuhan bukan? Yesus rohnya kealahan Tuhan. Kenapa rupanya? Tuhan kan? Ya udah, Bapak Tuhan bukan? Tuhan. Mu di sini Tuhan bukan? Iya Tuhan. Kenapa? Oke. Oleh sebab itu, ya Tuhan, permuliakanlah Tuhan, padamu Tuhan, gitu. Makanya aku bilang kau, karena kau tidak menganggap Yesus itu 100% wujud manusia. Karena dia berkata 100% wujud manusia, ngerti nggak? Jadi Di mana Allah tertulis? itu sama wujud manusia tidak sama. Di Maka mana ada Yesus berkata? Ada keterbatasan Di mana? fisik. Di mana Yesus berkata, aku 100% wujud manusia, dalam diriku ada roh Allah, di mana? Lah, kutanya di samamu, yang dikandung daripada Maria itu apa? Langsung jadi Anak manusia, laki-laki. Pak? Seorang anak laki-laki. Iya, yang diberikan kepada Maria itu apa? Langsung jadi anak, bukan roh dulu, bukan roh Allah. Seorang anak, nggak ada roh di situ. Seorang anak Di udah langsung dalam, jadi anak tidak. begitu. Tunggu dulu. Lukas Kalau dikasih udah langsung jadi anak gitu maksudmu? Tidak ada proses. Dalam Lukas. Lah, Dalam inilah, Lukas 1 tunggu dulu, nomor tunggu dulu. Itu 31. dulu bahas. Enggak. Itu dulu bahas baru kamu mengerti konsepnya ini. Itu dulu bahas. Tapi ini tinggal. Ini tinggal. Ini ditinggal. Hah? Ini data ini kita tinggal, gitu. Dua anak. Oleh sebab itu ya Tuhan, permuliakanlah Tuhan pada Tuhan, gitu. Ibu anak. Ibu anak. Jelaskanlah dulu. Ku jelaskan Assalamualaikum dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak terima nggak Waalaikumsalam apa-apa. warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu nggak Berarti terima yang- nggak apa-apa. Ku Bukan jelaskan nggak dulu. terima. Ya itu kan Hah? nggak terima, percuma dijelaskan. Jadi ku jelaskan dulu, mau itu nggak terima, mau nggak terserah. Ya. Iya, apa yang mau aku jelaskan? Silakan. Jadi ya itu kan itu kalau mau itu ku jelaskan dulu biar itu nyambung konsepnya. Jadi yang dikandung daripada Maria itu adalah roh Allah, berasal daripada Allah. Jangan lupa Gimana? berasal Datanya lah, kasih data lah. Ih, Yang kasih dikandung data. dari Maria itu Maksudmu adalah yang Allah. dikandung Maria itu langsung jadi anak? Anak Di manusia mana itu dia. datanya? Kan malaikat Gabriel datang ke Bunda Maria, malaikat Gabriel kan Jadi datang ke seorang Maria. anak laki-laki, Lukas 1:31. Memang dia dikatakan seorang anak laki-laki lah, karena dia kan mau menjadi Iya. manusia. Masalahnya itu Iya. bukan dari sperma, mengerti nggak kau? Oh, kalau gitu pun Adam bukan dari sperma Adam, Hawa juga bukan dari sperma. Adam dan Hawa kan manusia yang diciptakan Nah, Yesus Bapa, yang juga diciptakan manusia. Allah. Masalahnya Yesus itu diberikan rohnya kepada Bunda Maria itu yang mengandung itu yang diberikan itu roh, bukan langsung manusia wujudnya, bukan hasil hubungan. mana tertulis? Tidak. Maka Di mana Bapak itu, tertulis? makanya dikatakan Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Karena Di mana roh yang tertulis? dikandung itu berasal daripada Allah. Di mana Fisiknya manusia, tertulisnya? di mana tertulis? Mengelakkah yang diberikan si Maryam itu kepada yang dinyatakan malaikat Gabriel kepada Maryam itu Kok Isamu Maryam manusia kau bawa? dijadikan? Jangan kau bawa Maryam. Lo iyalah harus kubawa karena di situ malaikat Gabriel Maryam, datang gini, kepada Bunda. Maryam. Maryam Malaikat yang Gabriel dilahirkan berarti itu berasal Isa. dari Allah kan? Itu roh Maryam, anak itu berasal tidak. dari Allah. Maryam yang dilahirkannya itu yang dilahirkannya itu Isa, bukan Yesus.
Memang kayak gini lah cara Oten itu berkembang biak. Bukan jalan menipu. Ngomong suka-sukanya. Nyatanya nggak ada. Sperma, maka tidak bisa dikatakan itu adalah manusia, mengerti? Jadi itu berasal dari Allah, mau nggak percaya, mau nggak terserah. Oke, kalau aku buktikan dia dari sperma gimana? Hah? Kalau aku buktikan dia dari sperma gimana? Apa? Ibu 2 anak? Hah? Kalau bisa aku buktikan gimana? Bentar ya. Ini data yang kita buka ini. Anak. Ibu anak. Ya Nah, mana? Kalau aku bisa buktikan gimana? Buktikan Yesus itu hasil dari hubungan sperma. Tapi Oke, di kita Alkitab buka ya, datanya. di Alkitab. Ya, dia di Bibelmu, di Bibelmu. Nih, aku buka datanya ya. Ya. Nih, Roma kok jadi gini? Oh, berapa? Roma 1 nomor 3. Tunggu. Buka Bible ya. Tunjukkan cepat. Tunjukkan ke layar. Di mana? Biar semua orang tahu. Bentar, ini kok nggak bisa dibuka dia teman-teman. Tiba-tiba munculnya kok jadi nomor 3 ini. Iya, karena kau itu ambil dari Google itu. Roma 1 nomor 3. Nggak boleh. Buka. Roma Dari 1 nomor Alkitab 3. langsung. Versi paralelnya. Ini tengok. Ada versi-versi dari Alkitab. Ada kan Tentang Alkitab. anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ya, ini. Baca ini kita mana buka, tadi? Roma diperanakan. berapa? Alkitab nggak terima aku itu. Roma 1 Itu nomor bukan 3. itu. Nggak boleh dari Alkitab. Kan ada Alkitab. Roma 1 nomor 3. digital. Sperma. Lihat ini sperma. Tengok ya Dinda. Roma 1 nomor 3. Tadi kau bilang kan? Aku bisa buktikan dari sperma. Roma 1 nomor 3. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Ya. Diperanakkan dari keturunan Daud. Ini keturunan ya. Ya, dari benih. Ini dibaca ini dari benih. Ya, di dalam terjemahan apa ini benih ini? TL terjemahan lama, dari anaknya yang menurut keadaan daging sudah jadi dari benih Daud. Ya, kita buka ini ya, keturunan ini benih ini 4690, tengok ya, 4690 sperma. Dari sperma nggak dia? Dari sperma nggak? Ya, kalau Daud nggak punya sperma, kau pun nggak punya Tuhan. Hei, ibu anak 2. Kalau Daud, tunjukkan. Enggak itu hasil rekayasa kalian mana? Di sini Rekayasa. tertulis. Di sini tertulis tentang anaknya. rekayasa dari mana kok rekayasa? Ya. Ini ditunjukkan ya. Ini kutunjukkan. Nih, Roma 1 nomor 3. Kalian kan punya banyak versi terjemahan. Kita buka terjemahan nama. Dari anaknya yang keadaan daging sudah jadi ya, daripada benih Daud. Udah, ini. Ini keturunannya ini. Nih. Ini keturunan Daud. Keturunan ini kita klik Dinda. Kita perbesar ini. Nah, tertulisnya dari sperma Daud. Kalau Daud tidak menumpahkan spermanya, nggak lahir Maria. Kalau Maria nggak lahir Maria. Kalau nggak lahir Maria, kok nggak punya Tuhan? Kau kan? Mana Alkitabmu? Sekarang ku tantang kau buktikan kepada 1,1K
1,1K buka sekarang Alkitab ataupun Alkitab digital. Itu bukan versi Tidak. itu diambil kalian. Oke? Ini- Di sini tertulis tentang Alkitab anaknya yang sabda ini. daging diperanaskan keturunan Daud, Maria Yusuf itu keturunan Daud, ngerti? Maria Ini Yusuf kitab sabda keturunan loh. Daud. Ini Baca, kitab buka sabda. sekarang. Enggak. Kitab sabda ini. Kawin nggak sesuai dengan Alkitab. Di mana ditulis di Alkitab ada sperma? Cepat buka sekarang. Di sini 1,1K mau tahu ke kesukaanmu. Cepat. Original teksnya kau buka, jangan terjemahan. Kitab sabda ini punya kalian ini. Cemananya kau? Ini kitab sabda punya kalian ini. Versi kayak mana besarkan ini teman-teman ya? Aduh nggak bisa pula itunya ya. Ntar ya. Nih, gimana ya? Ntar ya. Versi paralel, catatan, tafsir atau catatan, analisa kata, ITL dalam draft. Ini kan apa kalian ini? Itu sekalian ini, sabda kitab ini. Orang kau baca terjemahan, ya nggak dapat lah kok ilmunya kalau hanya berpegang pada terjemahan di toko-tokohi. Kalau masih berpegang kepada terjemahan di toko-tokohi aja deh nanti. Oke, kita naikkan lagi yang lain. Leo Rich. Drong cair Bang Handro. Oke, Leo Rich, selamat bergabung Leo. Halo Leo. Leo. Halo Leo Rich. Tap-tap layar teman-teman. Tap-tap layar teman-teman. Leo. Aku capek kali ketawa dari semalam lah. Beritakan kebenaran. Mau ketawa. Kau tahan-tahan aja lah, gak usah ketawa. Iya. Tapi lu arahan ketawa ini. Tapi lucu sekali orang ini. Beritakan, selamat bergabung beritakan. Ya, selamat pagi. Ya, Islam Kristen. Kristen dong, Kristen. Oke, diskusi kita Dinda. Ya, silakan. Oke, kita kaji tema saja Dinda ya. Kanda. Oke, temanya Kristus bukan Tuhan. Kenapa Kristus bukan Tuhan? Arti kata Kristus itu adalah yang diurapi. Ya, kalau dalam bahasa Perjanjian Baru itu dalam original teks tertulis Kristos. Dalam Perjanjian Lama itu Al-Masih atau Mesias. Ya. Nah, itu artinya diurapi dan bukan hanya Yesus saja yang diurapi, dikatakan di Kristus atau Mesias. Ya, Nabi Daud pun dia diurapi ketika dia didikat menjadi seorang raja. Jika memang Kristus itu adalah Tuhan, coba kasih data dalam Bible yang mengatakan atau mendefinisikan Kristus adalah Tuhan. Silakan. Data intinya data yang masuk akal adalah Gimana? harus ada saksi. Ya. Data yang masuk akal tentunya harus ada saksi. Saksi tentu data yang baik itulah orang yang terdekat dengan Yesus. Dan saya mau menampilkan Enggak, data. saya tidak tanya ini itu. pendapat saya mau jawab tentang Tuhannya Yesus dan saya mau kasih data orang yang terdekat dengan Yesus yang menyatakan, menuliskan itu dalam Yohanes 10 ayat 30. Di situ dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Apa? Aku dan Bapa adalah satu. Apa pula ini? Aku dan Bapa adalah satu itu menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena Saya itu nggak tahu. Gini Dinda, kan pertanyaannya. Yesus itu gini Dinda, dengar dulu. Yesus itu nama atau gelar? Kristus. Yesus. Yesus Al-Masih nama artinya atau penyelamat. gelar? Nama. Yesus nama. Yesus nama atau gelar? Nama. Nah, Kristus nama atau gelar? Gelar.
Gelar yang saya tanyakan, ya kau dapat informasi dari mana? Kalau gelar Kristus itu gelar buat Tuhan. Ya, karena Al-Masih itu bukan hanya bicara tentang Bro, pengurapan. cair Bang Warman, bro. Ya, Al-Masih itu bukan hanya bicara tentang pengurapan, tetapi arti Al-Masih artinya penyelamat. Al-Masih artinya penyelamat. Penyelamat itu berhubungan dengan Lukas 2, Lukas pasal 2 ayat kedua, itu Al-Masih. Jadi bukan hanya bicara tentang Kristus, itu artinya penyerapan. Almasih. Kenapa lari ke Almasih? Kata Bang Faruk tadi kan Kristus, dalam perjanjian lama itu Al-Masih. Nah, Yang saya jelaskan tentang tanyakan Dinda, Kristus kan saya artinya Al-Masih. informasikan ke kamu, gelar Kristus Ya. itu untuk Tuhan. Iya, saya jelaskan. Al-Masih itu artinya penyelamat satu-satunya hanya Tuhan. Apa yang bahas Almasih? Yang bahas Almasih, kamu ada duit 5.000 nggak? Kalau ada duit 5.000, pergi ke warung, beli korek kuping kau dalam-dalam. Nggak ada yang bahas Almasih. Gini loh, penjelasan Bang Faruk tadi, ya, gelar Yesus itu adalah Kristus. Kristus artinya diurapi. Kristus Al-Masih. Nah, saya menjelaskan Ya, itu tentang yang kau Al-Masih. tanya. Astagfirullahaladzim. Kau gagal menelaah pertanyaanku, makanya kok Silakan. kemana-mana. Kalau kita bisa rekam kembali dari awal, Bang Faruk katakan Kristus atau dalam perjanjian lama itu Al-Masih. Yang saya tanyakan dengar, bisa kamu diam Ya, sebentar? silakan. Biar kau simak pertanyaanku. Ya. Biar kau simak pertanyaanku ya. Ya. Yang saya tanyakan ini gelar, bukan nama. Iya. Yesus itu kan nama. Kristus itu adalah gelar yang artinya diurapi. Nah, Ya. dalam imanmu, apakah gelar Kristus itu adalah gelar Tuhan? Kalau kita hanya merujuk dari Kristus, maka itu gelar itu bicara tentang pengurapan yang diterima oleh Yesus. Gak nyambung sama sekali ya. Pengurapan sama gelar itu apa hubungannya? Nyambung. Pengurapan itu diurapin. Kamu diurapin sama minyak urut GPU. Enggak. Sementara yang ditanya Bang Faro apa? Gini. Sultan itu nama atau gelar? Gimana? Beritakan. Sultan, ya itu gelar atau nama? Gelar. Gelar atau nama sultan? Ya. Gelar, oke. Ada yang nama Sultan juga. Apakah sosok yang bergelar sultan itu adalah Tuhan? Tentu tidak. Iya, oke. Sekarang kita ke poinnya ya. Ya. Mudah-mudahan kamu bisa nangkap. Yesus itu gelar atau nama? Yesus kan tanyanya, Patut tanya Yesus itu nama. Yesus itu gelar atau nama? Nama, oke. Kristus itu gelar apa nama? Gelar. Gelar, oke. Apakah manusia yang bergelar Kristus adalah Tuhan? Apakah manusia yang bergelar Kristus adalah Tuhan? Ya Tuhan. Oke, kasih datanya. Kasih datanya dalam Bible dikatakan ya yang bergelar Kristus adalah Tuhan. Silakan. Gitu baru. Yang bergelar Kristus adalah Tuhan. Silakan. Jadi kata Kristus artinya Bang Morban, ya. Jadi tentang Kristus atau Kristus itu sebenarnya bahasanya berhubungan dengan Al-Masih. Itu tidak bisa dipisahkan. Kristus itu artinya pengurapan, bukan hanya dia diurapi. Tapi itu Kristus itu juga kalau dalam iman kami itu berhubungan dengan sebenarnya Roh Kudus yang mengurapi. Drong, cair Bang Zul, Drong.
Ini lari-lari nih anak ini. Enggak, gini aja beritakan. Gini aja beritakan. Sudah dijelaskan. Beritakan gini aja. Ya. Kamu tahu nggak kisah masa kecilmu? Tahu, terus? Tahu, oke. Orang tua, Ya. ini jangan marah beritakan ya, jangan marah ya. Waktu kecil kamu pernah dilangkahi dia ya? Aku udah curiga kalau dia kayak gitu. Beritakan. Aku udah curiga kalau dia kayak gitu. Aku udah curiga. Dua itu kecil. Gimana, Bang? Cari yang lain aja lah. Ini bukan paham. Kalau udah kayak gitu bahasa bapak udah curiga. Iya pening kepala aku nggak bisa. Namanya beritakan. Apa yang diberitakan? Coba. Ada akalnya loh, masa nggak bisa menyerap kata-kata dia? Menceritakan sejarah, menceritakan Yesus lah. Aku tidak bahas Yesus, aku bahas gelar Kristus. Apakah gelar Kristus itu adalah gelar untuk Tuhan? Kalau kau katakan iya, kasih datanya, itu yang kutanya. Oh, bawanya kamu 858. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. 10 nomor 30. Aku dan bapak satu. Apa? Ini nih om. Makanya kalian gak ada gunanya kalian noten ya. Apa sih? Tolong ya adik-adik oten yang pernah dilangkahi B2 waktu kecil, kalian terapi dulu lah biar sembuh. Jangan masuk dulu ya. Oke, Kakak Raka, selamat bergabung Kakak Raka. Kakak Raka. Oke, Daboy, selamat bergabung Daboy. Daboy. Oke, Riston, selamat bergabung Riston. Riston Selelahi. Ini pernah dilangkahi juga aku rasain. Riston. Halo Riston. Ya udah terapi dulu lah Riston, terapi dulu ya. Murni teman-teman, dampaknya waktu kecil pernah dilangkahi B2 itu murni dampaknya. Ya kan? Kalau ini dia teman-teman. Ini bayinya nih. Ya kan? Di zaman dulu B2 itu pakai kandang teman-teman, dibebaskan dulu berkeliaran di halaman-halaman itu. Nah, di zaman dulu anak-anak sering dibiarkan diletakkan ke depan pintu. Kalau B2-nya lompat sempurna gini, kiutung paling anak-anak itu demam. Paling dia demam karena dilangkahi gini, kiutung ini kata pengepung dulu ya. Tapi kalau dia dilangkahi, tergelincir di depan dari B2 itu, ekornya kalau kena ke mulut, ayah bercakap, bayi. Ekornya kalau kena ke mata, ya kan agak-agak juling pandangannya. Kalau kena ke telinganya, ekor B2 itu tadi, ayah mendengar. Yang sulit itu kalau kena ke jidat bang, longor anaknya, longor. Ekornya kalau kena jidat si bayi, longor anaknya, longor. Itu yang terjadi sama oten-oten yang naik ini. Ada terapi. Cara terapinya itu aku pun nggak tahu kayak terapinya itu ya. Isa, selamat bergabung Isa. Oh belum lagi teman-teman. Kalau gagal dia melompatinya bang. Yang ketiga itu lebih parah lagi. Isa, Mbah Catur, selamat bergabung Mbah Catur. Tep layar lagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbah. Halo Mbak. Mbak Cakung. Halo. Maja bang. Perkenalkan saya Catur dari Jawa. Siap. Iya. Mau beli madu bang? Saya Jawa Tengah. Kan? Anda dari Jawa mau beli madu? Enggak. Nanti cuma Bang nyimak Kakung. ini, nyimak. Oh, nyimak. Terus kalau Bang Faruk itu saya suka. Kalau ada Bang Faruk itu Ya artis. terus. Saya ngikuti terus saya Bang Faruk itu.
mengikuti Bunda Nora itu, Natalia Iriani itu saya suka tuh. Yang pertama Nanti ada lagi lah. Ada lagi Mbak Cakung, dipercepat ngomongnya Mbak. Ada lagi yang mau disampaikan Mbak? ya, Udah dibawa dulu ya Mbak ya. 5 aja dulu. Iya dibawa dulu. Sinta selamat siang. Agama apa Sinta? Sinta. Sinta. Mbak Sinta. Mbak Sinta. Belum dulu itu. Belum duduk. Urunnya. Ringo, selamat siang. Agama apa Ringa? Ringo, Ringo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Ini Bang Parop. Bang Parop. Ya, siap, Pak. Iya Bang, ngomong aja Bang. Iya, dengar Bang Faru. Ngomong aja ya. Iya. Para oten ini nggak paham ya Bang Parop. Halo Bang, coba Wah. kita Sabar, cari Kit, ayatnya. sabar, Kit. Roma 1 ayat 3. Sabar Kit. Pendeta Ah, Oten, terus? Pendeta Oten kan pernah bilang bahwa Yesus itu Bang Musafir, selamat bergabung. Bang Musafir ada di bawah itu. Abangku. Abangku. Ini Bang, kebesarkan adik Bang Musafir, kebesarkan. Jangan itu Bang Musafir, wah, tersenyum dia Bang Musafir. Masya Allah. Wow. Chandra. Masya Allah. 2 paus lewat. Abangku. I love you. Abangku, thank you. Ustaz Dio Support naik, Ustaz abangku. Dio. Ustaz Dio naik. Tapi ngomong-ngomong lah Bang Musafir, Bang, abang kan sering kali tuh kasih kita paus ya kan. Daripada mubazir kan Bang, itu dapatnya cuma 100 lebih. Nah, mending di TF Bang. Mending di TF Bang. Tak boleh gini. Dapatnya. Makasih ya Bang Dea. Iya, dermawan Bang Musafir, orang yang dermawan. Nanti bisa kita bayar jula-jula mundrong. Oh, belum bayar jula-jula dia. Belum bayarnya jula-jula. Kau nunggak berapa minggu jula-julamu? Berapa minggu kau nunggak jula-julamu? Berapa? Ah, kau memang nggak ada akal kau. Itu bukan kau nggak pernah main. 17 tahun nunggak jula-julanya. Itu namanya kok nggak main jula-jula kau itu. Jadi dari awal kau main jula-jula 17 tahun yang lalu belum pernah kau bayar jula-julamu. Astagfirullah. Ngeri kali kodrog. Murah memang 3.000 perak seminggu, tapi 17 tahun ini nggak. Dikalikan udah berapa itu ya? Makanya kau nanti pulang aku nanti ku tarik cawatmu nanti ya, ku tarik nanti ya. Ini kau Edi bilang lagi, Edi. Ini kau Edi. Ngomong-ngomong aja kau. Rupanya 17 tahun jula-julanya nunggak teman-teman. Kali 3.000. Jula-julanya nunggak. Baca, buka sekarang cepat, buka. Apa yang dibaca ini Ibu dua anak ini. Pak, Ibu dua Roma anak. 1 ayat 3 tadi di mana di Ibu dua anak tertulis ini. ada sperma. Kitab Cepat. sabda Ini kalian Ibu pembohongan. dua anak. 983 Kenapa orang mau nih, melihat kelas? kebohongan dan kebusukan kalian. Cepat, di mana Memang kau yang bohong, Alkitab? Pak ya. Ya udah sabar kok. Sabar teman-teman ya, kita buka, enggak apa-apa.
Alkitab. Aku tidak mau itu. Alkitab itu yang jelas. Karena Alkitab kami itu jelas, hanya satu, tidak punya kayak kalian banyak hadis-hadisnya. Ini Dinda, sabar Dinda, saya buka Dinda ya. Kalian itu karena Al-Qur'annya nggak jelas, makanya hadisnya banyak. Sabar Dinda, aku bisa kasih datanya Dinda. Tahu kebusukan kalian itu kayak mana? Sabar Dinda, sabar, jangan kerasukan dulu. Ya di-mute dulu Kerasukan kau suka. jangan di-mute dulu moderator, jangan kasih ngomong di moderator. Dia terserah mau percaya atau tidak data kita, tapi data kita itu terperinci. Roma 1 ayat 3 tadi mana? Saya siap mempertanggungjawabkan data ini di bidang hukum. Oke, Update pas tunjuk ya. Gimana buka kamera? Undang aku cepat undang aku buat kamera. Tentang anaknya yang menurut daging dipermuliakan dari keturunan Daud. Ya, kita buka di TL-nya. Ini TL juga ya. TL ini kan kita kalian juga di terjemahan lama ini. Apakah Yesus itu dari sperma? Kita buka. Terjemahan lama dari hal anaknya yang menurut keadaan daging sudah jadi daripada benih Daud. Kita buka di dalam original teksnya. Ya, kata benih, ini benih kita buka ini. Kata benih 4690, arti tertulisnya sperma. Alkitab, kau jangan pembohongan kau. Kalian itu suka berbohong. Kalau si Edis jelas si Edis itu di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran kalian semuanya ngaco, makanya banyak hadis kalian. Tentang, kau baca di situ tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Yang dari keturunan Daud itu ialah Maria dan Yusuf. Diperanakan dari keturunannya. Kau baca di sini mana sperma? Mana sperma? Dinda, ini original. Ini adalah kitab kami yang asli. Ini kitab kami asli satu-satunya. Bukan kayak kalian, banyak Al-Quran, banyak hadis. Terjemahan Dinda. Ada terjemahan kami kayak kalian hadis-hadisnya itu. Original teksnya Bukan kayak kalian hadis-hadis. Kami jelas Alkitab. Bukan kayak kalian banyak hadis. kau buka di original Di teksnya. sini ditulis tentang anaknya yang menurut daging kefisikan, yaitu Yesus bentuk daging kefisikan. Tentang anaknya yang menurut daging. Oke, sekarang saya tanya Dinda, yang ada padamu itu Diperanakan dari keturunan Daud, itu adalah Maria dan Yusuf garis keturunan Daud. Paham? Iya, yang ada padamu terjemahan atau original Ada teks. terjemahan. Udah jelas kami itu Alkitab, bukan kayak hadismu itu banyak kali terjemahannya, makanya ngaco semua isinya. Malu kau kan? Malu kau? Hah? Semua yang baca di sini 1,0K baca ini. Tidak ada di sini sperma dan di situ jelas diperanakan oleh Itulah sakitnya penyakit. Malu kau, talak kau. Kalau mau jadi apologet kau, yang jelas hidupmu. Jangan kau comot-comot. Kalau si Edis jelas ada di Al-Quran, jelas hadis ada. Jadi kalian nggak bisa menentang karena ada bukti nyata. Tahu kalian? Malu. Di mute dia moderator di mute dia. Di mute dia moderator. Mute dia terus. Kenapa Tuhanmu menciptakan makhluk ars? Kutanya dulu. Kenapa Tuhanmu menciptakan makhluk ars di surga? Kenapa Tuhanmu menciptakan makhluk jenis makhluk? Jawab. Kenapa? Jadi gini teman-teman ya. Kalau saya berdusta, kalian boleh laporkan saya ke pihak berwajib. Ya, kalau memang ini adalah data yang saya buat, kalian bisa laporkan saya ke pihak berwajib. Tapi sebelum kalian laporkan ke pihak berwajib, laporkan dulu itu sabda kitab. Itu terbitan siapa? Kan kalian kan? Aku buka data loh, kok kerasukan kau? Kan ini dataku ini. Sabda kitab, kenapa ada sabda kitab? Supaya kalian lebih familiar dengan original teksnya. Kau nggak akan tahu original teks Kristus adalah Kristus ketika kau tidak buka sabda kitab. Karena memang kalian tidak pernah berdampingan dengan original teks kitab kalian. Kau nggak akan tahu Tuhan itu dalam original teksnya Theos kalau kau tidak berdampingan atau kalau kitabmu tidak berdampingan dengan original teksnya. Untuk itulah dibuatkan oleh kalian sabda kitab di dalam Google gitu loh. Ini datanya.
Sabda kitab inilah yang bisa membawa terjemahan kepada original. Roma 1 nomor 3, terjemahan lama, kita baca ya, terjemahan lama TL. Dari hal anaknya yang menurut keadaan daging sudah jadi daripada benih Daud. Ya, benih Daud. Sudah. Kita baca benih di sini dengan kode 4690 benih. Benih adalah apa nih benih nih? Nih ya. Nih, benih itu original teksnya tertulis sperma. Kenapa aku mau salahkan? Nah, kita baca ya, ingat ya, dari benih Daud, dari sperma Daud kita baca di dalam Roma 1 nomor 1 sampai 3. Nomor 1 sampai 3 biar kalian tahu matannya, isinya menceritakan apa ini nih. Roma 1 nomor 1 sampai 3 ini dia. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Tuhan. Ya, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab suci, yang tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Kalau kita kembali ke original teksnya tadi, dari sabda kitab tertulisnya yang menurut daging diperanakan dari benih Daud, ya, dari sperma Daud. Jadi Yesus ya di sini dari nomor 1 kalau kita baca dia diperanakan dari spermanya Daud. Siapa yang bilang Bang Faruk? Bukan aku yang bilang, sabda kitab ketika terjemahan dikembalikan kepada original teksnya. Itulah keutamaan ketika kitabmu itu ya harusnya didampingi dengan original supaya kalian tahu makna apa yang disampaikan. Kau nggak akan tahu makna yang disampaikan kalau kau tidak mengkaji original. Kalau kau hanya memegang terjemahan saja, ya pemahamanmu itu nanti hanya sebatas di terjemahan, hanya sebatas di terjemahan. Jadi jangan salahkan aku, jangan kejang-kejang sama aku, Dinda ya. Ya ini alhamdulillah kami apologet Islam bisa membaca ini kan, bisa mengkaji ini kan. Kalau nggak sampai sekarang nggak tahu kalian, sampai kiamat nggak tahu kalian. Oke, naikkan yang lainnya. Jangan kejang-kejang lah kau apa ibu dua anak. Nanti kena ban aku. Nanti kalau aku kena ban kasihin si gondrong. Ya. Lisa Koto, Kak Lisa Koto, selamat bergabung. Kak Lisa Koto. Oke, sebelum dinaikkan lagi aku iklan dulu teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau membantu perjuangan Bang Faruk ya dan mau lagi membutuhkan madu ya, boleh DM Bang Faruk teman-teman ya. Di sini Bang Faruk menjual madu satu botol 180.000 ya, madunya adalah madu murni. Adapun isi madu itu 650 ml. Ongkir dibayar di tempat teman-teman ya. Ya alhamdulillah teman-temannya sudah hampir seminggu maduku belum ada yang laku teman-teman. Ada deh. Lebih sulit dagang ini. Oke, Saiful, selamat bergabung Saiful. 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 Madu. Ranti, selamat bergabung Ranti. Ranti, oke. Nanung, selamat bergabung Nanung. Halo Nanung. Oke, turun. Laki-lakinya mana Oten ini? Kok betina yang naik? Assalamualaikum. Dari pagi tadi perempuan yang naik. Waalaikumsalam, Bang M Zaini. Assalamualaikum Bang Faruk. Orang dari pencet. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Ya mau nonton aja ini, mau dengar aja Pak Faruknya. Enak juga Pak Faruknya. Ya. Jelas kali cara mengapa, cara mengolahnya.
Oke, ada lagi Bang Emza ini. Ya. Ada Jelas lagi. tadi isi kitabnya, jelas. Ya. Oke, nyimak di bawah dulu Bang Emza ini ya. Ya, siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat si anak dua tadi, ibu dua anak tadi, Bang Faruk persembahkan satu buah lagu untukmu ya, yang saya yakin akan menyenangkan hatimu. Simak. Ini lagunya sedih lagunya ini teman-teman. Teng 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 terereng. Hai manusia, jangan sembah manusia yang dilahirkan. Kau juga dilahirkan, darah dagingnya dari susu ibunya, darah dagingmu juga dari susu ibumu. Dialah Allah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Jeng 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 jeng, yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Jeng 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 jeng, ngumpet dilempar batu juga bukan Tuhan. Jeng 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 jeng, jalan di atas air itu bukan Tuhan. Makan ikan goreng juga bukan Tuhan. Jika kau mau pakai akalmu, kau pasti tahu siapa Tuhanmu. Jika kau mau buka hatimu, kau pasti lihat kebenaran itu. Makan dedak jreng jeng jeng. Janganlah kau makan juga lezat dan bergizi. Lezat bergizinya deda itu untuk abadi, bukanlah manusia. Dialah Allah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Jeng 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 jeng, yang rambut gondrong itu bukan Tuhan. Yang kelaparan juga bukan Tuhan. Jeng 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 jeng, ngobrak abrik dagangan orang itu bukan. Nutup pohon ara juga bukan Tuhan. Jika kau mau pakai akalmu, kau pasti tahu siapa Tuhanmu. Jika kau mau buka hatimu, kau pasti lihat kebenaran itu. Jika kau mau muntahkan bedakmu, kau pasti lihat kebenaran itu. Makan parnap jeng jeng jeng. Oke, Ibu Dedot, selamat siang. Ibu Debon, selamat siang. Agama apa? Ibu Debon. Ibu Debon. Oke. Hananudin, selamat siang. Agama apa? Hanudin. Hanudin. Ya, ada yang mau disampaikan? Lama kali ngomongnya bang, di bawah aja lah. Oke, lain-lain yang lain King. King. Ada lagi. Aku sering berpikir tentang bagaimana hidup setelah mati. Jika saja iman dan Islam tak datang pada diriku, sudah pasti punya kaya oten. Kaya oten. Jika selama-lamanya kaya oten.
Wahai oten-oten, pakailah akal sehatmu. Tidak mungkin Tuhan dilahirkan dan tak mungkin Tuhan manusia. Aku sering berpikir tentang bagaimana hidup setelah mati. Jika saja iman dan Islam tak datang pada diriku, sudah pasti punya kaya oten. Pada telur kaya oten. Oke, Weti, selamat bergabung kakak Weti. Wedi. Bang, ke PJ bang, turutkan Ya. bang. Zainuddin ini selamat bergabung. Zainuddin. Naik Geo, naik. Naikkan lagi. Jangankan Nggak ada. diriku, semut pun kan marah bila terlalu longor begini. Daripada sakit hati, mending oten-oten ditabrak babi. Biar tiada debat lagi. Kecewa hati, terluka melihat longormu. Putus lagi sarapmu, kau sehatmu, kau sembah manusia. Hanya karena malasmu dan didorong akal sehatmu, kau tuhankan anak manusia. Kecewa hatiku, terluka melihat longormu. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu longor begini. Oh, udah datang sih. Naik sikit. Halo Geo, Islam Karistin, Adinda. Selamat siang. Oh loh, kok bergetar suaramu, Dinda? Enggak, memang begitu. Bergelombang, bukan ada bernangis. vibrasi. Ada Bukan vibrasinya. bernangis. Oh, memang ada vibrasinya. Oke, coba aku tengok followersnya ya. Oh, belum bisa on cam. Oke, kamu Kalau- punya dua pilihan karena belum bisa on cam, Dinda. Kita bahas tema atau kamu bertanya setelah itu turun. Yang mana, Dinda? Apa itu? Kamu punya dua pilihan karena belum bisa on cam. Yang pertama kita bahas tema, yang kedua kamu bertanya setelah itu turun. Saya bertanya. Setelah itu turun. Udah, saya bisa ditanya juga. Gimana? Boleh ditanya juga. Oh ya udah, kita bahas tema saja, Dinda ya. Ya. Langsung saja dulu poin. Anda dapat informasi dari mana kalau Tuhan itu bergelar Kristus? Bergerak Kristus. Ya. Informasi dari Alkitab, firman Tuhan. Ya, di mana datanya? Di dalam Bible dikatakan Tuhan bergelar Kristus atau Kristus itu adalah Tuhan. Di mana? Lukas 2 kan? Kelahiran. Lukas 2 nomor? Lukas 2 ayat. Lihat dulu ya. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu longor begini. 2 ayat 11. Oke, kita kaji ya. Aku dari tadi berharap kalian bawa data ini biar kita kaji nih. Ya. Lukas 2 nomor 11 ini dia nomornya. Ya, biar kalian dapatkan ya
ke apa ketidakmasuk akalan dalam kitab Lukas 2 nomor 11 ini. Itu akalmu. Enggak, kita buka ini enggak. Ya. Kristus itu berarti kan dalam iman Anda, Kristus itu adalah gelar Tuhan, betul? Betul, Hari Gio? terakhir bagimu juru selamat. Iya. Iya, Kristus itu adalah gelar Tuhan berarti kan menurut Anda kan? Kristus Tuhan, Yesus Kristus namanya. Iya, Kristus itu gelar kan? Itu nama Yesus Kristus.